Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang persyaratan seleksi P3K Guru 2021. Apa saja persyaratan yang harus kita siapkan untuk bisa mendaftar P3K Guru 2021. Namun sebelum itu kita akan membahas bahwa tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Karena apa? Karena tahun ini guru masuk dalam kategori P3K, tidak lagi CPNS. Tidak sama seperti tahun sebelumnya di mana guru itu masuk dalam kategori CPNS. Namun teman-teman guru tidak boleh berkecil hati, tidak usah berkecil hati karena antara P3K dan CPNS merupakan sama-sama aparatur sipil negara. Sama-sama bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi tugas teman-teman sekarang yang paling penting adalah mempersiapkan semua berkas yang menjadi persyaratan untuk bisa mendaftar P3K keguruan. Langsung saja kita bahas persyaratannya satu persatu. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K guru. Di sini ada beberapa syaratnya, yaitu yang pertama THK2. Apa sih itu THK2? THK2 itu atau guru THK2 adalah guru ex tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Atau guru THK2 itu adalah guru atau tenaga pengajar honorer yang aktif mengajar sebelum dan sampai tahun 2005. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah guru-guru yang sangat senior yang pengalaman mengajarnya pun tidak diragukan lagi. Terus yang syarat yang kedua itu guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi guru-guru honorer yang sudah mengajar di sekolah tapi belum ASN tapi telah terdaftar di Dapodik itu bisa mendaftar. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Jadi di sini guru yang mengajar di swasta pun bisa mendaftar. Jadi tidak hanya guru yang mengajar di negeri saja, tetapi guru yang menjadi swasta pun bisa, asal dia sudah terdaftar di Dapodik. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru. Jadi teman-teman guru yang sudah mengikuti PPG itu sangat beruntung sekali. Karena apa? Yang sudah lulus PPG itu memiliki tempat yang istimewa, baik itu di CPNS maupun di P3K, itu yang memiliki cerdik sangat diperhitungkan sekali. Terutama di sini, lulusan pendidikan profesi guru. Walaupun sebelumnya dia tidak pernah honor atau mengabdi mengajar sebagai guru honorer, tetapi dia sudah memiliki cerdik, maka dia bisa mendaftar di sini. Itulah keutamaannya, dia memiliki cerdik. Terus, syarat yang selanjutnya, di syarat selanjutnya ini adalah persyaratan umum yang menjadi persyaratan sama seperti persyaratan penerimaan CPNS keguruan tahun yang lalu. Di sini yang pertama itu warga negara Indonesia. Pastinya harus warga negara Indonesia. Yang kedua, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Jadi di sini yang membedakannya antara pendaftaran CPNS tahun lalu di keguruan dengan P3 keguruan sekarang adalah umur. Pada tahun yang lalu di CPNS keguruan yaitu maksimal usianya 35 tahun. Namun di P3K tahun ini maksimal yaitu 59 tahun pada saat pendaftaran. Jadi ini nilai poinnya bagi guru-guru. Jadi guru-guru yang sudah berumur di atas 35 tahun pun diberikan kesempatan untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Syarat selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Jadi di sini yang tahun yang lalu pernah mendaftar sebagai CPNS namun memundurkan diri dengan sengaja, berarti tahun ini dan tahun berikutnya dia tidak bisa lagi mendaftarkan diri sebagai
calon aparatur sipil negara. Persyaratan selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi di sini teman-teman itu tidak boleh terlibat dalam politik manapun, harus netral, tidak terlibat dalam politik apapun ya. Yang persyaratan selanjutnya, memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana dan atau diploma 4 sesuai dengan persyaratannya. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Jadi harus benar-benar sehat jasmani dan rohani. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar menjaga kesehatannya pada saat mendaftar, pada saat tes dan tahapannya semuanya selalu dijaga kesehatannya agar tidak mengganggu seleksi P3K keguruannya. Itulah beberapa persyaratan yang teman-teman harus perhatikan, teman-teman guru harus persiapkan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Semoga tahun ini menjadi rezekinya teman-teman bisa menjadi aparatur sipil negara. Dan yang paling terpenting adalah pada saat pendaftaran itu teman-teman harus hati-hati menginput berkasnya, jangan sampai salah, karena kalau sampai salah dan sudah dikirim datanya ke pusat maka tidak bisa lagi diubah. Otomatis kalau berkasnya salah itu teman-teman gagal dan tidak lulus dalam administrasi. Di sini jadwal pendaftarannya itu sudah di-share kemarin, itu sekitar dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 21 Juli. Jadi waktu pendaftarannya cukup lama ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan terburu-buru. Strategi yang digunakan yaitu adalah paling baiknya itu mendaftar pada minggu-minggu terakhir penutupan. Jadi teman-teman jangan buru-buru, pelajari dulu tahapannya, apa saja yang harus dilakukan agar tidak salah ya teman-teman, harus benar-benar hati-hati. Di samping semua persyaratannya sudah dilakukan dengan baik, pendaftarannya juga dilakukan dengan baik, tentunya belajarnya, doanya pun harus lebih daripada itu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang masih bingung tentang apa saja persyaratannya agar bisa daftar P3K 2021, karena P3K dan CPNS itu berbeda, syaratnya pun berbeda, dan alurnya pun ada perbedaan. Jadinya teman-teman tuh harus rajin-rajin cari informasi mengenai seleksi P3K keguruan ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga sukses, semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin.